Ya, selamat malam, Rama Ramani Kalyanamita. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 Pacaya Sanggaha malam ini. Semoga semua yang mengikuti kelas dalam kondisi sehat dan bahagia. Terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, seperti kita ketahui saat ini masih PPKM masih terus berlangsung. Saya dapat informasi ada wacana PPKM akan berlanjut sampai akhir Juli ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada kesempatan ini kami menghimbau dan sekaligus mengingatkan kepada kalian yang minta semua mengenai pesan dari tugas gugus COVID Indonesia, di mana mengajak kita semua untuk menjaga iman, aman, dan imun. Kalau kita Buddhis, imannya kita ganti dengan sada ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara meningkatkan sada? Ya seperti sekarang kita tetap semangat belajar Abhidhamma, selalu praktek meditasi setiap malam. Lalu untuk meningkatkan aman, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga ada lanjutannya sekarang ya, mengurangi mobilitas ya, kalau tidak perlu di rumah saja. Lalu bagaimana meningkatkan imun? Ya harus berolahraga dan pola makan yang baik serta istirahat yang cukup. Ya, demikian himbauan dari kami karena beberapa klien Nemita ada yang banyak terpapar COVID, ya, termasuk teman-teman saya di kantor juga. Oleh karenanya hal ini kami ingatkan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Sadu. Baik, mengawali kelas malam hari ini, kita akan mulai dengan membaca nama Karapata secara bersama-sama. Mari kita bersikap anjali. Baik, kita mulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kalian Nemita, seperti kita ketahui, Pacaya Sati 24 sudah kita pelajari 5 pacaya, ya. Yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu Hetu Pacayo, Aramana Pacayo, Adipati Pacayo, Anantara Pacayo, dan Samantara Pacayo. Mohon maaf, link untuk bab 8, 4, 2, 3 belum sempat kami upload, sehingga mungkin kalian minta agak kesulitan ya untuk memutar kembali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Romo untuk memulai. Silakan Romo. Romo Ruby.
Ya. Ya. Ya, silakan Romo. Oh, baik. Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali untuk memulai Dhamma kelas pada malam hari ini dengan kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sutihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Seperti apa yang disampaikan oleh Romo Ardi, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat, karena sekali lagi kesehatan adalah harta yang sangat berharga sekali, ya. Nilainya nilai dari sebuah kesehatan itu kata Sang Buddha adalah arogya paramanglaba. Arogya paramanglaba di dalam Dhammapada jelas sekali. Mereka yang memiliki kesehatan, tidak hanya kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan batin adalah memiliki keuntungan terbesar. Ya, hari ini yang ditanya orang adalah sehatkah kita, gitu ya, yang Ramani. Dan kita berharap semoga teman-teman kita yang sekarang ini sedang mengalami penyakit apapun penyakitnya segera sembuh, diangkat penyakitnya dengan kekuatan karma baiknya, supaya kita bisa berkumpul kembali untuk belajar Dhamma. Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, ternyata belajar Patana ini, kalau saya cek ini ya Ibu dan Bapak serta Bapak Ibu sekalian, setelah saya cek di mana-mana, saya tidak menemukan orang Indonesia, khususnya perumah tangga, yang mengajar Patana. Ya. Saya hanya dapat 2 channel YouTube, itu pun satu guru saya yang Mulia Sinkeminda yang kebetulan menerangkan Patana, karena keterbatasan waktu beliau mungkin tidak secara panjang dan lebar. Saya dapat YouTube tapi itu juga dari Myanmar, itu pun berbahasa Inggris. Dan saya lihat guru saya juga Pak Slamet juga belum ada di YouTube beliau tentang Patana. Jadi mudah-mudahan saya ini ngajar Patana ini jangan mudah-mudahan tidak seperti orang buta menuntut orang buta ya Bapak Ibu. Saya berusaha untuk menyajikan terbaik, walaupun mungkin saya tidak mahir Patana, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan Patana yang dengan bahasa yang mungkin menurut saya teman-teman dapat memahami. Saya tidak mengharapkan teman-teman hafal semua Patana yang 24, tidak juga hafal mungkin secara mendalam, tapi mungkin cukup pemahaman dan pengertiannya saja, sehingga dapat mudah diingat oleh teman-teman, karena Patana ini sangat luas dan dalam. Ya. Materi yang saya sampaikan kemarin itu ternyata kalau saya lihat teks bahasa Inggrisnya itu sangatlah masih jauh dari sempurna ya. Saya nanti akan coba memberikan tulisan ini kepada Romo Ardi untuk kita jadikan bahan acuan pembelajaran kita berkelapa. Seperti itu Romo, Ramani, dan teman-teman sekalian. Izinkan saya pakai whiteboard ya. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita belajar Patana? Gitu kan pertanyaannya. Patananya ada 24 lagi. Kenapa kita masih belajar Patana? Teman-teman harus tahu ya. Karena kalau kita belajar Patana, teman-teman, maka kita sangat terkait dengan Paticca Samuppada. Ya, kita belajar Paticca Samuppada, terutama yang Nidana 12, terutama yang Dwi Dasangga yang 12 Nidana.
Karena rumusan daripada Patisamuppada ini hanya di Indonesia, kita belajar Patisamuppada dari 12 nidana, 12 tatana. Belum ada di Indonesia kalau saya lihat, kecuali mungkin yang Yasin Keminda yang memampatkan patana dikaitkan dengan Patisamuppada ya. Nah, karena dikaitkan dengan Patisamuppada, maka teman-teman nanti akan tahu bahwa sangat panjang kita belajar Patisamuppada ya. Kita akan sangat panjang belajar Patisamuppada. Kenapa? Karena kita tidak hanya membahas 12 mata rantai ini, tetapi juga kita membahas kondisionalitas, kondisi-kondisi pacaya-pacaya yang mengkondisikan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, saya harus ini diulang-ulang sama saya supaya teman-teman bisa memahami. Ya, pertama, kalau kita belajar Patisamuppada kan terkait dengan apa? Tentang sebab dan akibat, gitu kan? Teman-teman ya. Sebab dan akibat. Sebab itu apa teman-teman? Sebab itu apa? Pacaya, pacayu dhamma gitu ya. Pacaya ya. Sebab itu disebut pacaya atau pacayu dhamma ya. Pacayu dhamma. Ya. Terus kalau kita lihat sebelahnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat akibat itu apa teman-teman? Teman-teman tahu apa itu akibat? Nah, oh ya saya tidak boleh, kata istri saya tidak boleh menjelaskan karena mereka kan semua harus diaimut ya. Nah, ini pacaya dhamma nih teman-teman ya. Ini pacaya dhamma. Pacaya dhamma. Kalau akibat adalah pacayu panyadhamma. Ya, kalau akibat itu namanya adalah pacayu panyadhamma. Pacayu panyadhamma ya. Kan begitu ya teman-teman. Belajar Patisamuppada itu kan kita menggunakan metode rumusan, yaitu rumusan yang kita kenal sebagai sebab, disebut pacaya dhamma, mengkondisikan akibat yang dikenal sebagai pacayu panyadhamma. Nanti kita balikin aja. Sebab itu misalnya apa? Contoh ya, nanti saya hapus. Sebab itu misalnya anicca. Sebabnya adalah awija ya. Misalnya sebabnya awija, maka akibatnya adalah sankhara. Kalau kita belajar seperti ini, maka belajar Patisamuppada ini terasa kering. Ya, awija mengkondisikan sankhara. Padahal nanti kalau kita belajar Patana 24, hubungan kondisionalitas, kalau kayak gini kan awija pacaya sankhara ini kan berarti hubungannya dikenal sebagai hubungan apa teman-teman? Kausalitas. Itu kan hubungan kausalitas kan? Bahwa awija ini adalah sebab dan berakibat kepada sankhara. Nah, tetapi teman-teman di dalam prakteknya ternyata kalau orang berbuat baik pasti masuk surga, kan gitu. Kalau orang berbuat baik pasti masuk surga. Kalau orang berbuat jahat pasti masuk neraka. Apakah sesimpel itu agama? Ya, makanya konsep ini kalau Patisamuppada hanya menggunakan konsep kausalitas ya, baik itu yang anuloma maupun patiloma, maka terasa kering. Nah, ternyata hanya ini yang dipelajari di Indonesia. Ya, belum ada. Sekali lagi mungkin yang Mulia Yasin Keminda guru saya mengajarkan konsep patana, tapi mungkin patananya karena mungkin keterbatasan waktu,
Jadi beliau tidak sepanjang patananya tidak panjang, patananya hanya menggunakan patana yang pendek saja. Tetapi dari semua rangkaian yang beliau sampaikan sebenarnya sudah masuk ke dalam konsep patana, ya. Nah, di pelajaran kita hari ini sebagai guidance sekali lagi mengingatkan teman-teman bahwa ternyata hubungan ini ya teman-teman ya, hubungan ini tidak hanya ada hubungan kausalitas saja, ya, tidak kering dia, tapi ada yang namanya hubungan kondisional, ya, kondisionalitas. Hubungan kondisionalitas itu adalah awija tidak hanya menghasilkan sankara, tetapi bisa saja keduanya ini, awija dan sankara, karena berbagai macam kondisi, bisa muncul bersamaan. Jadi kalau kita menggunakan metode kondisionalitas, maka awija dan sankara itu bisa saja muncul bersamaan. Kenapa kok bisa muncul bersamaan? Karena ada kondisi-kondisi. Kondisi-kondisinya disebut sebagai patana atau pacaya sati. Ya. Pacaya sati. Ya, 24. Itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman dipahami dulu ini ya. Sebagai guidance lagi. Ya. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar patana gitu kan? Kenapa kita perlu belajar patana? Sekarang pertanyaannya, sangat penting. Kenapa? Karena patana ini yang membuat akhirnya kita bisa memotong gitu sekali lagi. Contoh kasus ya, atau saya boleh bilangnya apa namanya? Ada beberapa contoh di kehidupan Sang Buddha, misalnya siapa? Anggunimalah misalnya. Siapa itu Anggunimalah? Anggunimalah kan seorang pembunuh nih. Membunuh kan? Membunuh hampir 1000 loh. Ya, hampir 1000 orang dia bunuh. Logikanya dia pasti membunuh karena basicnya adalah awija. Kebodohan batu. Dan pasti kalau dia awija maka dia sankaranya adalah apunya bisangkara. Itu kan? Apunya bisangkara. Karena dia apunya bisangkara, pasti kalau dia membunuh, maka dia pasti akan masuk ke neraka. Minimal neraka nih. Niraya. Atau neraka kan? Pasti tuh. Logikanya kan begitu. Kalau orang membunuh, pasti akan berakibat akan dilahirkan di alam neraka. Umurnya pendek, akan mengalami. Padahal kita tahu nih, membunuh satu aja dan pohon pisang aja, tumbuhnya banyak ya. Nanam biji mangga, tumbuhnya banyak. Kalau kita melihat kondisi Anggunimalah seperti itu, dengan hukum yang namanya kausalitas, sampai hari ini masih dia di alam neraka. Ya, tapi Buddha mengajarkan konsep yang namanya kondisionalitas nih. Kondisionalitas. Kondisi-kondisi itu diajarkan oleh Buddha sehingga Anggunimalah yang jadi biku kemudian jadi bante dia menggunakan patana 24 kondisionalitas itu sehingga pembunuhan yang dia lakukan jadi ahosi. Apa itu ahosi? Menjadi mandul. Karmanya jadi mandul dan tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena Bante Anggunimalah telah memotong seluruh kilesa, kekotoran batinnya dipotong. Karena kilesanya dipotong, akhirnya apa? Ini tidak berbuah. Perbuatannya tidak menghasilkan. Jadi kalau kita sekarang menggunakan metode kausalitas Paticcasamuppada yang selama ini dikenal di Indonesia, Awija Pacaya Sangkara, maka kita akan sama dengan agama-agama lain yang hanya mengajarkan kalau orang berbuat baik pasti masuk surga.
Paham ya sampai situ ya teman-teman ya. Nah karena itu saya hapus ya ini dipahami dulu ya, saya clear dulu deh. Nah karena itu teman-teman sekalian, pentingkah kita belajar Patana sekarang yang 24 itu? Ini kan berbicara kan kondisi-kondisi ya, atau dikenal sebagai pacaya kan? Pacaya, kondisi pacaya. Kita perlu belajar kondisi pacaya supaya nanti kita bisa memutuskan mata rantai yang ada di Patisamuppada. Kalau kita tidak belajar, kita nggak bisa mutusin. Pasti kita akan terus berada dalam lingkaran samsara menerus. Nah, patana-patana, pacaya-pacaya yang... Nah, kita sekarang tahu jadi sekarang teman-teman ya. Nah, saya ternyata teman-teman, ternyata saya salah nih belajar. Atau bukan salah ya, saya kurang sempurna dalam memberikan pelajaran kepada teman-teman di Hetu Pacayo, lalu di Aramana Pacayo, dan di Adipati Pacayo. Saya sempurnakan Adipati Pacayo, nanti yang Aramana dan Hetu akan saya lengkapi di tulisan materi aja ya, di materi yang saya buat ya. Jadi nanti teman-teman bisa membacanya dari materi yang saya bikin ya. Jadi itu ya teman-teman. Nah jadi kita nanti cara belajar bagaimana Romo gitu kan, cara belajar. Maka cara belajar kita ya teman-teman sekalian, saya coba hapus ya. Atau Anda tolong hapus Pak ya. Nah sekarang Pak Anda lagi hapus ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita bicara bahasa Pali nanti ya, yang lebih mendalam terhadap Patana, kita nanti bikin diagramnya begini teman-teman. Kita bikin diagram. Diagramnya apa? Gimana Romo diagramnya? Ya, diagramnya 3 nih. Ya, mohon maaf karena di whiteboard-nya. Ini apanya? Ini adalah pacaya. Ini pacaya damanya. Tuh. Di kolam ini pacaya dhamma, gitu ya teman-teman ya. Di kolam ini pacaya dhamma. Di sini apa? Pacayu panya. Apa? Pacayu panya dhamma. Nah, gitu loh teman-teman. Baru di sini apa namanya teman-teman? Di sini apa namanya? Pacaya satinya. Pacaya satinya. Ya, saya hapus deh. Takutnya kurang begitu bagus ya. Jadi di sini adalah tadi apa teman-teman? Bagus ya. Begitu ya teman-teman ya, dibikin begitu. Ini teman-teman harus tulis apa? Harus tulis apa tadi? Pacaya dhamma ya. Pacaya dhamma itu apa teman-teman tadi? Pacaya dhamma apa? Sebab ya. Sebab ya teman-teman ya. Nanti kita pacaya dhamma itu sebab. Saya ganti biar teman-teman tahu. Ini sebab. Ini akibat. Ini kondisi-kondisi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau ini pacaya dhamma, kalau akibatnya jadi apa? Pacayu panya. Ya. Pacayu panya dhamma. Tuh. Gitu ya teman-teman ya. Pacayu panya dhamma. Dan di sini apa? Di sini adalah kondisi-kondisi ini. Kondisi-kondisi apa? Pacaya sati. Nah,
Kalau teman-teman punya diagram seperti ini, nanti baru kita masukin parita-parita yang apa namanya, yang misalnya head to. Nah, di sini nanti ini yang di sini nanti head to, kita bicara sekarang, kita bicara ini ya. Kita bicara yang kemarin saja ya, yang kita bicara, jangan yang lama ya. Yang lama nanti teman-teman sudah apa? Sudah pasti apa ya? Lupa ya. Kita belajar yang terdekat aja ya. Kita belajar yang terdekat. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang terdekat ya. Kalau kita belajar yang terdekat teman-teman sekalian, misalnya ya teman-teman, kemarin kita belajar adipati ya. Kita belajar apa teman-teman? Adipati. Adipati, Pacayo. Gitu ya. Kita belajar Adipati Pacayo. Apa itu Adipati Pacayo? Adipati Pacayo itu kan ada 4 nih. Ya, masih ingat? Yang 4? Ya. Ya, pasti teman-teman tahu ya. Yang pertama apa? Canda Romo. Apa? Canda, betul. Ya. Ini jadi canda apa? Ini jadi canda apa bahasa palingnya? Nah, kemarin kan saya sempat ngomongnya sama teman-teman ya. Sama teman-teman nanti begini. Ya, ini teman-teman saya udah buatin ya. Diagram ini saya sudah buatin kayak gini nih teman-teman. Ya. Teman-teman di screenshot aja ya supaya teman-teman enggak susah ya. Nih saya buatin gini teman-teman. Dari bahasa Inggris nih nggak apa-apa ya karena saya ngambil dari bahasa Inggris ya. Teman-teman lihat tuh ya, ini adalah pacaya damanya. Di sini adalah pacayu panyadamanya dan di sini adalah penjelasan di sini adalah pacaya sati ya. Nah, kalau pacaya damanya adalah canda adipati. Gitu loh. Canda adipati. Ini sebabnya nih. Sebabnya adalah canda adipati. Lalu pacayu damanya apa? Canda sampai yuta kanang damanang tang sampai yuta kananca rupanang. RSJM. Ya. Daftar 2 Itu adalah pacayu panyadamanya. Lalu pacaya satinya adalah adipati pacayana pacayu. Jadi kalau kita baca kemarin kan apa? Canda adipati, canda sampai yutakanang damanang, tang sampai yukanan carupanang, adipati pacayana pacayo. Kan begitu kita bicaranya. Nah, baca parita yang panjang itu kita belah sekarang. Ya, kita dominan. Nah, ini kalau ini pakai bahasa Inggris, ini saya tutup pakai bahasa Inggris. Canda adipati ini adalah kesadaran yang menjadi keunggulan. Ya, kesadarannya dulu nih. Kesadarannya apa? Kesadarannya si canda, gitu ya. Kesadarannya si canda, predominant state ya. Ini adalah kesadarannya si canda. Nah, lalu pacayo damanya akibatnya apa? Akibatnya adalah menyebabkan munculnya fenomena yang menyertai cita dan cetasika dan cita jarupa. Nah, saya harus garis bawahi teman-teman cita jarupa. Biar teman-teman tahu cita jarupa, kemarin harus tahu tuh cita jarupa ini. Bayangkan untuk membahas ini cita jarupa kita harus kembali ke bab 6 loh. Kita sudah belajar kemarin ya, sedikit ya, nanti dilihat lagi. Lalu, bagaimana dengan pacaya satinya? Pacaya satinya adalah is a condition of predominant condition adalah ini apa? Adipati pacayana pacayo. Ini melalui kondisi keunggulannya. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah si adipati.
Nah, kalau saya kembalikan ke sini teman-teman sekalian, maka teman-teman, saya stop ya, saya stop. Biar teman-teman nanti mengerti, paham. Jadi jelas ya, ini jadi apa teman-teman? Canda adik, canda adik, adipati, gitu. Nanti ini jadi apa teman-teman? Masih ingat tadi teman-teman? Canda, apa teman-teman? Canda, sampai yuta kanan, sampai yuta kanang, damanang, tang, sampai yuta kanan, cak, rupanang, sampai rupanang di sini. Kenapa ada kalimat rupanang? Karena ada kalimat sampai yuta kanang. Sampai yuta kanang itu berarti cita plus cita sika yang menyertainya. Dan apalagi? Dan ya, dan itu ada kalimat tang sampai yukanan cak da rupanang. Berarti ada apa lagi? Ada cita jarupa. Tuh gitu teman-teman sekalian. Dan di sini jadi apa? Teman-teman di sini jadinya adalah canda. Canda apa? Teman-teman, canda adipati. Jadi si canda jadi adipati nih ya. Kalau kalimatnya jadi adipati, pacayena, pacayo. Ini berlaku sama. Jadi ini nih, kalau ini saya panjangin jadi apa teman-teman? Jadi apa? Jadi canda, gitu kan? Dari canda sampai yuta kanang, ya sampai yuta kanang, damanang, gitu kan? Tang sampai yuta kananca, ya rupana. Jadi jelas ya teman-teman, nanti bikinnya sama nih. Karena yang namanya adipati pacayo itu ada 4, ada canda, ada wirya, ada cita, ada wimamsa. Sama tuh teman-teman. Jadi teman-teman ngerti sekarang ya bahwa kalimat yang panjang itu dibagi menjadi tiga kelompok ini. Kelompok pacaya dhamma, pacayupanya dhamma, dan pacaya sati. Jadi teman-teman nanti bisa ketemu tuh begitu, ya. Nah ini biar teman-teman pahami. Sementara kita tahu kan teman-teman, ini kalau kita bicara apa? Ini kalau kita bicara kan kemarin kita bicara bahwa adipati itu dibagi dua kan, dua terminologi kan adipati. Yang itu adalah yang pertama adalah bicaranya sahajata adipati. Apa itu sahajata adipati? Sahajata adipati ini adalah munculnya bersama. Jadi ketika canda ya menjadi pemimpin, maka wirya, cita, dan mimangsa ikut munculnya bersamaan, tapi salah satu jadi penguasa. Sebenarnya kalau kita bicara adipati pacayo ini dibagi dua kan. Satu lagi apa? Satu lagi kan aramana adipati nih. Ya. Aramana adipati kan. Sebenarnya aramana adipati dan sahajata adipati itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Ya. Dalam satu rumah ada dua kepala sebenarnya. Ya, karena kalau kita bicara aramana adipati, nanti jadi beda nih teman-teman nih ya. Saya sudah bikin nih ya. Nanti kalau saya bikin begini teman-teman ya. Nanti nanti teman-teman nanti akan beda nih ya. Kalau kita bicara yang apa? Aramana adipati, jadi muncul lagi gini teman-teman. Loh. Ya. Munculnya gambar seperti ini. Pacaya damanya adalah yang damang garung katwa. Ya ini Pak RT kemarin ingetin saya deh orang katwa nih. Jadi yang damang garung katwa itu masuk kepada pacaya. Pacaya dama itu adalah sebab. Akibatnya apa?
akibatnya adalah ye dhamma upajanti cita cetasika dhamma. Ya, ini pakai bahasa Inggris, saya tidak paham bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, ingat-ingat juga ya. Setelah menggenggam dengan sekuat setiap fenomena apa? Ini ye damang. Yang damang itu fenomena-fenomena. Ya. Dan cita-cetasika adalah ye dhamma adalah yang menyebabkan munculnya fenomena dhamma apapun, yaitu cita-cetasika. Tapi ada kalimat berikutnya kan, yang damang garu katwa, ye dhamma upajati cita-cetasika dhamma, te dhamma tesang damanang adipati pacayana pacayo. Nah, baru pada kalimat ini kita ketemu pacayanya adalah TTT dhamma, yang artinya fenomena dhamma, lalu tesang damanang, artinya yang menyebabkan munculnya fenomena cita dan cetasika, dan kita lihat pacaya satinya adalah adipati pacayana pacayo. Adipati pacayana pacayo. Jadi melalui kondisi yang tunggu. Jadi teman-teman, kalimat panjangnya itu terurai. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, di Hetu Pacayo dan Aramana Pacayo sebenarnya banyak seperti itu saya jelaskan. Tapi karena kita sudah lewat, nanti di buku saja ya, di TOT yang saya buat. Ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, ini berlaku sama buat siapa? Buat Wirya Adipati. Berlaku sama juga buat Cita Adipati, dan berlaku sama untuk yang namanya Wimangsa Adipati. Jelas ya teman-teman, paham ya ini ya? Ya teman-teman tahu nanti ya bahwa ternyata ini sudah saya lengkapi ya, sudah saya lengkapi. Bahwa sekali lagi yang terkait dengan dengan konsep pacaya, pacayupanya dhamma dan pacaya sati sudah paham ya. Nah, saya sempat buat loh teman-teman, saya pernah ngambil ini dari Pak Slamet Rojali, teman-teman kita lihat ya konsepnya nih. Ya, konsep ini sebenarnya adalah framework. Kalau kita bicara framework ini adalah ini rumusannya sebenarnya ya. Tadi saya sudah tulis nih ya. Kalau kita bicara Paticcasamuppada ya, ada yang namanya pacaya dhamma. Pacaya dhamma itu adalah yang mengkondisikan. Sebab yang mengkondisikan ya. Lalu pacayupanya dhammanya adalah akibat yang dikondisikan. Tapi ini hubungannya hanya kausalitas. Ya. Hubungan kausalitas itu sebab menjadi akibat. Pacaya dhamma menjadi pacayupanya dhamma. Tapi kalau kita lihat Paticcasamuppada dengan hanya menggunakan hubungan kausalitas, maka Paticcasamuppada jadi kering. Dan untung kita belajar hubungan yang namanya kondisionalitas. Bahwa ternyata kita belajar pacaya dhamma ya, yang menjadi sebab, dia juga bisa menjadi akibat. Ini ada hubungan kondisionalitas. Kalau kita bicara hubungan kondisionalitas ini, maka terkait dengan apa? Terkait dengan pacaya sati 24. Apa itu pacaya sati 24? Pacaya sati 24 itu adalah patana 24 yang kita pelajari. Dan baru 3 kemarin kan? Habis ini baru 4, 5 saya perdalam. Ya. Nah, jadi teman-teman jelas ya, antara dua nidana misalnya awija pacaya sangkara yang berdekatan bersama dapat terjadi pula kondisi-kondisi. Jadi saya coba gini teman-teman, saya coba pakai whiteboard lagi begini teman-teman ya, clear ya. Nah, teman-teman harus tahu ya, ini kan ada 12 mata rantai kan. Kalau kita belajar Paticcasamuppada kan rantai kita lebih dari 12 ya. Ini dimulai dari awija gitu kan teman-teman ya. Lalu sankara, terus winyana, nama rupa gitu kan, dan seterusnya. Seolah-olah kalau kita bicara awija sankara ini nggak ada jeda. Padahal setelah kita belajar kondisionalitas, ternyata di awija dan sankara ini ada yang namanya kondisi.
kondisi-kondisi. Kondisi-kondisi itu bicaranya di Patana. Nanti saya jelaskan setelah Patana 24, saya akan jelaskan, kita akan kembali ke Patisamupada yang 12 ini. Awija, misalnya kan kita tahu nih Awija, misalnya kan ada apunya Bisangkara, gitu kan? Apunya Bisangkara, Awija juga menghasilkan punya Bisangkara, Awija juga menghasilkan yang namanya Anenja Bisangkara. Teman-teman lihat lagi nanti. Ternyata patananya beda-beda nih teman-teman. Nanti ini isinya berapa, ini isinya berapa dari kondisi-kondisi ini kita belajar. Tapi harus yang 24 dulu pelajari. Kalau kita yang 24 pelajari, ini yang kita masuk ke sini, nanti teman-teman nggak paham. Nah, kalau ini sudah masuk ke sini semua, sampai ke sampai ke Jati Jara Marana, maka pelajaran Patana selesai. Tapi masih panjang nih teman-teman ya, masih panjang. Nantikan saja teman-teman ya. Pasti kita akan keburu nanti pelajaran bab 9 yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nano Kamsa akan Seninnya akan kita pelajari untuk bab 8 Patana. Ya, di Patananya mungkin sampai saya lihat sih masih panjang dan lama ya teman-teman ya. Nah sekarang kita kembali ke yang keempat ya sekarang ya teman-teman ya. Tadi kan kita sudah belajar Patana ini. Kita sudah belajar Patana 24. Yang pertama kita sudah belajar apa? Yang pertama Hetu Pacayo. Kondisi daripada Hetu. Hetu itu adalah akar. Ya, ada 6 ya. Akusala 3 dan kusalanya juga 3. Nanti saya buatin gambarnya tuh ya. Pacaya apa? Pacayanya damanya bagaimana, pacayupanya damanya bagaimana, pacaya satunya bagaimana. Seperti gambar yang tadi saya gambarkan, nanti di buku saja ya, yang akan dibuat ya, nanti di buku. Nah, lalu kedua, karena sudah telat ya. Yang kedua kita sudah pelajari arah mana. Ini banyak sebenarnya ya. Arah, ini sebenarnya banyak sekali nih. Saya saya kasihnya sedikit, nanti di buku banyak ya. Arah mana Pacayo. Kondisi daripada yang namanya objek. Kondisi objek, ini kondisinya yang namanya akar, kondisi akar. Dan yang tadi yang ketiga, saya pertegas, saya tambahkan tadi yang namanya Adipati Pacayo. Adipati Pacayo adalah keunggulan, ya, keunggulan, kondisi keunggulan. Nah, teman-teman selanjutnya untuk nomor 4 dan nomor 5 ternyata dia punya definisi yang sama, sehingga di semua saya udah di Myanmar dan teman-teman yang lain membacanya jadi satu kesatuan, walaupun nanti kalimatnya hanya diganti. Yang satu berbicaranya adalah Anantara Pacayo, yang kelima namanya Samanan Tara Pacayo. Nah, minggu lalu kita sudah bahas nih. Ya, ini kesederaan gitu ya. Kesederaan ini tanpa jeda. Nah, tetapi untuk bisa memahami ini, kita harus paham yang namanya, apa teman-teman kemarin, kalau teman-teman tahu, kita harus tahu yang namanya witi. Kita kembali ke bab 4 untuk belajar ini. Kita harus kembali ke bab 4. Witi itu adalah proses jalannya pikiran kesadaran. Proses atau jalannya kesadaran. Proses kesadaran itu minus. Tidak termasuk cuti cita, dan bawangga, cita, dan satu lagi adalah tentang patisari cita. Ya, tidak termasuk ini. Ya,
Nah, kalau kita bicara proses jalannya kesadaran, sempat kesadaran itu ada yang melalui 5 pintu yang dikenal sebagai panca duara, pintu jasmani, dan ada yang namanya mano duara, pintu batin. Diingat di pelajaran hari Sabtu lalu, Jumat malam Sabtu, saya sudah mengajarkan teman-teman tolong lihat bab 4. Nah, kita punya buku bab 4 nih ya. Ya, kebetulan saya putih dari yang Yasin Keminda juga, tapi ini kita bikin untuk bisa mempermudah teman-teman belajar ya. Karena metode kita adalah metode belajar. Jadinya ini TOT ya. Jadi nggak ada banyak bacaan, tapi lebih banyak kepada rumusan-rumusan. Di mana dapat materi ini? Materi bab 4 ini dapatnya di webnya Sasan ya, tinggal di download ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, kita pelajari lagi. Apa itu Anantara Pacayo? Kenapa Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo menjadi satu kesatuan? Ya, saya lihat di bukunya Sayadaw. Ini ya, kita lihat nih ya di buku Sayadaw yang diajarkan di Myanmar, teman-teman sekalian. Saya lihat karena buku yang Mulia Yasin Keminda belum saya dapat, belum ada terbitannya. Jadi saya harus mencari buku-buku yang lain. Ini dia teman-teman. Nah, pakai bahasa Inggris ini teman-teman, jadi makanya saya harus terjemahkan. Ya, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat nih ya, kondisi kedekatan rangkaian dengan kesinambungan ya. Ini ada dua kondisi yang saling berkaitan ya. Jadi kita tahu nih bahwa yang namanya anantara, kalau di sini kalimatnya samanantara adalah kesinambungan. Tapi samanantara, tapi kalau anantara di sini disebut kondisi kedekatan atau rangkaian. Rangkaian dan kontinuitas itu sesuatu yang sama di buku-buku di Myanmar ya. Nah, saya ingin pakai bahasa Indonesia saja ya, bahwa tidak ada perbedaan antara dua kondisi. Apa itu dua kondisi itu? Dua kondisi itu adalah anantara pacayo dan samanantara pacayo. Tidak ada persamaan. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan ya, antara anantara pacayo dan samanantara pacayo. Kenapa kok tidak ada perbedaan? Kenapa tidak ada perbedaan? Karena berhubungan dengan faktor pengkondisian dan faktor terkondisi yang terlibat. Ya. Begitu pula dengan kekuatan kondisi yang menyebabkan hubungan ini. Mereka, ini maksudnya mereka itu adalah anantara pacayo dan samanantara pacayo, hanya berbeda dalam huruf, tetapi tidak dalam arti. Jelas ya teman-teman ya? Hanya beda dalam kalimat, dalam huruf, tidak dalam arti. Pemahamannya sama. Makanya kenapa? Karena kemarin saya dikatakan di depan, dia punya perbedaan. Anak-anak kan satu adalah kesegeraan, yang satu tanpa jeda. Sebenarnya hampir sama. Tapi berbicara yang kita lihat ya. Nah, selanjutnya dijelaskan juga di bukunya, ada di bukunya nggak kelihatan ya, bukunya ya dari buku Sayadaw ya, bahwa alasan menguraikan tentang mereka secara terpisah, alasan menguraikan mereka secara terpisah ini, mereka ini artinya adalah anantara pacayo dengan samanantara pacayo, gitu ya tentunya. Secara terpisah sebagai dua kondisi karena beberapa pendengar atau pembaca dapat mengerti kondisi ini jika dijelaskan bahwa walaupun batin yang sebelumnya padam, tidak ada kesempatan untuk dapat memutuskan urutan rangkaian kesadaran, karena itu ia menyebabkan batin yang berikutnya muncul setelah kondisi-kondisi kedekatan rangkaian. Jadi begini teman-teman ya. Saya stop lagi, saya kembali ke whiteboard. Nggak apa-apa ya, bolak-balik ya teman-teman ya. Buatnya teman-teman jadi paham. Saya kemarin sudah menjelaskan kepada teman-teman ya. Ya, ada kalau kita bicara anantara pacayo dan sama sebenarnya dia dengan sama nantara pacayo. Ini harus melihat dari mana. Lihat dua ini materi yang namanya
pintu panca indera, panca duara, dan pintu yang namanya manodwara. Ini pintu 5 indria. Ini ada pintu batin. Nah, kalau kita berbicara pintu panca indria, harus berapa teman-teman? Harus berapa? Saya katakan teman-teman kemarin harus ada 17 gerbong atau rangkaian. Ini harga mati. 17 rangkaian itu sudah sempat saya warnai kemarin kan? 1, 2, 3. Penggal. Warnanya harus disamain teman-teman karena menyangkut 1, ya, warnanya dibedain. Dan ini kita penggal ya. Lalu ini jadi apa? 7 bulatan. Jadi karma nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi karma kan jadi karma, ada merah karma buruk ya. Lalu biru karma baik. Kan? Biru karma baik, ini jadi karma nih teman-teman sekalian. Dan terakhir terekamlah dia. Kalau terekam jadi wipaka di masa yang akan datang. Kalau wipaka dia warnanya hijau. Tuh, gitu teman-teman ya. Ini juga berlaku sama. Kalau pintunya, bagaimana dengan pintu batin Romo? Gitu ya. Kalau pintu batin gerbongnya hanya ada 12 gerbong. Ini nggak bisa diganti, nggak bisa dikurangi. Boleh nggak Romo dikurangin? Nggak bisa, harga mati ya. Nawar boleh, tapi nggak dikasih gitu ya. 12 gerbong atau rangkaian. Nah, 12 rangkaian itu, teman-teman, yang ini 1, 2. Kok itemnya di sini 3, di sini cuma 2. Nanti kita pelajari di bab 4 ya. Tunggu tanggal ini. Kalau teman-teman di kelas sana sudah pernah offline nama saya bab 4 ya. Nah, lalu dia fungsional, memutuskan ya. Ini memutuskannya fungsional. Memutuskannya fungsional. Lalu jadi dipenggal lagi. Jadi apa dia kalau sudah diputuskan oleh bahan pikiran? Jadi karma lagi, karmanya 7 merah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang merah karma buruk, yang biru karma baik ya. Nah, bulatan yang biru. Nanti kita akan belajar di sini. Ternyata panjang nih, masih panjang. Ternyata teman-teman ini bisa saja dari kusala menjadi kusala, kusala menjadi abiyakata begitu. Nanti di sini kita pelajari. Ya kita masih lama. Kita bicara Anantara Pacayo sama-sama Anantara Pacayo mungkin bisa 3 minggu ya teman-teman. Mohon dimengerti ya. Ini dipenggal lagi teman-teman dan tersimpanlah ya, tersimpan. Lihat tuh gerbangnya ada berapa? Kalau kita hitung dari sini 12. Ini harga mati. Kalau di sini gerbongnya ada 17. Kalau kita berbicara tentang saya ganti ya. Saya ganti pakai warna yang netral. Ini ya, misalnya. Saya ganti ya teman-teman. Kalau kita bicara proses kesadaran, nanti kita bicara Anantara Pacayo, sama-sama Anantara Pacayo ini terkait dengan pintu kesadaran, pintu batin. Ya, saya klik ya, nanti akan terkait dengan Mano, Datu,
atau dengan ya dengan mano winyana datu. Saya tanya sama teman-teman sekalian, mano datu sama mano winyana datu bedanya di mana? Mano winyana datu sama mano datu di mana bedanya? Ini tolong di chapter ya teman-teman ya, tolong di chapter ya. Karena saya harus hapus ini, ya. Di mana nih teman-teman bedanya? Terjadi dan akibatnya. Hah? Mana datu terjadi dan panya datu akibatnya. Enggak begitu, Pak. Ini enggak begitu. Ya. Kita kita lihat ya. Bentar ini juga ini ke gambar ya teman-teman ya. Karena teman-teman nanti akan ngerti nih bahwa kalau kita berbicara tentang Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo, maka teman-teman akan memahami nih bahwa ternyata walaupun ini pintu-pintu indria, tapi diputuskannya di Manodatu. Manodatu dari mana? Nanti kita lihat ya. Saya tutup dulu ya. Saya tutup. Saya kembali ke kelas ke bab 3 sebenarnya. Kalau kita bicara Manodatu sama apa namanya sama Manodatu sama Mano Winyana Datu. Teman-teman lihat nih. Kalau ngikutin saya ya. Inilah Manodatu. Bayang ya Manodatu itu apa? Manodatu itu adalah sepasang sampaticana. Apa itu sampaticana teman-teman? Sepasang sampaticana. Apa itu sampaticana teman-teman? Menerima, Romo. Kesadaran menerima. Menerima dari mana ini? Menerima dari sepasang kesadaran mata, sepasang kesadaran hidung. Lihat kursor saya. Sepasang kesadaran lidah. Kuping gitu ya. Sepasang kesadaran kuping, telinga gitu ya, teman-teman ya. Terus sepasang kesadaran tubuh ya, lidah, tubuh, dan terakhir baru diterima. Ya, teman-teman diterima. Nah, kalau sudah diterima teman-teman, maksudnya mana lagi nih? Harus ada 3 nih Manodatu ini. Teman-teman Manodatu itu apa teman-teman? Panca Dwara Wajana. Manodatu ini yang 3 ini nih teman-teman, yang 3 ini ya. 3 ini teman-teman nih, 1, 2, 3. Manodatu adalah Sampaticana 2, kesadaran menerima, dan Panca Dwara Wajana dikenal sebagai Manodatu. Nanti Manodatu ada di mana? Ada di Hadayawatu, gitu loh. Ini Pajan bab 3, ini Pajan bab 3. Lalu bagaimana dengan Mano Winyana Datu? Sekarang ada winyananya ya. Ini teman-teman tahu lagi nih. Saya akan mempertegas supaya kan saya pelan-pelan nih ngomongnya nih. Ya, saya pakai whiteboard lagi ya teman-teman, biar teman-teman. Kita harus belajar ini. Ini saya clear ya. Saya clear dulu. Kita belajar apa? Mano, kurang jelas. Saya ganti saja. Ya. Kita bicara Mano Datu. Apa sama enggak? Enggak sama dengan apa? Mano Winyana Datu. Kenapa saya harus ini sebutin ini? Karena nanti ketemu di Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo udah Mano Datu ya, Mano Winyana Datu ya. Teman-teman nggak paham, bingung ntar kayak gimana. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara Mano Datu, maka Mano Datu itu isinya 3. Apa itu? Ya, Sampaticana yang ya kusala sama kusala ya. Ada 2 nih ya. Yang satu lagi adalah apa teman-teman? Panca Dwara Wajana. Ya, gitu ya. Tapi yang 3 ya teman-teman.
Nah, bagaimana dengan mano winyana? Ini ada kalimat itu. Bedanya di sini. Bagaimana dengan kalimat winyana di situ? Winyana apa artinya? Kesadaran. Mano pikiran. Apa? Ya, datu landasan. Gimana ini? Tuh ya, makanya mano datu itu tempatnya di Hadayawa, di Hadayawatu di tempatnya. Nah, kita bicara di Hadayawatu itu dibaca di mana? Di bab 6. Manodatu belajar di mana? Bab 3. Sekarang belajar bab berapa? Bab 8. Nah, kalau kita kembali ke Winyana Datu, maka kita bagi nih teman-teman nih ya. Kalau kita bicara Manodatu, maka kita bagi. Bagi bagaimana Romo? Dibagi alamnya. Gitu teman-teman sekalian ya. Kan ada alam apa? Kama, bumi, 11. Kama bumi 11 itu 11 alam ya, apa ya? 4, 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dia sekarang Manowinyana Datu di Kama bumi 11 ada berapa jumlah? Aduh, ada berapa jumlahnya? Teman-teman sekalian. Nanti teman-teman akan ketemu bahwa di Kama bumi 11 itu kalau kita bicara Manodatunya ada 67 cita. Citanya yang mana Romo gitu kan? Lucunya pertanyaan kan gitu kan? Cita yang mana? Saya tunjukin ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Saya kembali. Berapa jumlahnya teman-teman? 67 ya. Oke. Saya kembali ke bab 1. Nih, sorry. Nih. 67 itu Romo. Tolong dilihat baik-baik ya. Dwi Pancawinyana ini potong 3, potong 10. Berapa? 454, potong 3, potong 10. Berapa sisanya? Ya. 41 Ini, Romo, 41. Berapa? 41. Iya, ini 41 ya. Jadi ini 12. Ini 12. Ini 3. Ini 2. Ya, 41 ya teman-teman ya. Sorry, sama ini 24. 24 nih, 24. 1 2. Ini kan 24 nih. 24, ini kan sisanya 3 nih. 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. 5 kan sisanya nih. 24 tambah 5 tambah 12 berapa sisanya? 41 ya. 12 tambah 5 tambah 4. Di sini aku salah cita 12 semuanya ikut masuk dalam Mano Winyana Datu. Di sini dia hitungkan hanya ini 1 2 3 4 5. Yang lain masuk nggak masuk? Yang lain nggak masuk ya. Lalu ini semua yang 24 masuk. Totalnya berapa teman-teman? 41 ya. Lalu ini Mahagata Kusala 9 yang biru. Yang biru berapa teman-teman? 9. Ya. Wipaka nggak masuk. Yang hijau nggak masuk. Yang kuning masuk. Jadi ini 1 Mahaku. Ini kan keluarga apa nih? Ini keluarga apa teman-teman? Keluarga Mahagata ya. Yang Kusala 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang Mahakusala yang biru. Lalu yang kuning. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa sekarang totalnya? 41 tambah 9 tambah 9. Ya. Tambah 8. 8 yang mana? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya berapa teman-teman? 67. Jadi yang disebut kesadaran manowinyana datu ya, untuk yang di kama bumi 11 ada berapa? 67. Ya, pelan-pelan nih. Ngomong susah banget, ya udah pelan-pelan saya ngomongnya. Sekarang di alam mana lagi? Di alam rupa bumi ya. Di alam rupa bumi sekarang. Ini saya kembali dulu nih biar teman-teman saya harus bolak-balik ya. Kalau Pak Rudi kalau Pak Rudi sembuh enak nih ya. Pak Rudi tolong buka ke sini ya. Nah, sekarang sorry. Kok ini lagi? Saya maksudnya mau pakai whiteboard. Perlu saya bantu Romo bulatan korudinya? Nggak usah bedain, nggak apa-apa Pak Rudi ya. Nah, ini sekarang ini kan di kama bumi sekarang ada kama alam apa? Rupa bumi ya. Rupa bumi ada berapa? 15. Potong berapa? Potong si asalnya sata ya, teman-teman ya. Ada berapa jumlah citanya? Biar teman-teman tahu. Berapa jumlah citanya? Nah, kalau kita bicara jumlah citanya, manowinyana datunya ada 62. 62 yang mana? Gitu kan bicaranya kan. Nih, saya stop lagi dulu ya, teman-teman ya. Saya stop lagi 62 itu. 62 itu kalau saya stop, saya balikin lagi ke cita kita. Manowinyana datu untuk alam rupa bumi 15 ada 62. Gitu ya. 62 itu teman-teman loba 8. Loba 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moha 2. Karena di dalam dewa nggak ada dosa apa? Docatukannya nggak muncul. Ya, winyana datunya ya, karena batinnya penuh dengan cinta kasih ya, luar biasa. Lalu apa lagi teman-teman? Udah ya, 8 tambah 2 ya, ingetin ya. 8 tambah 2 tambah 3. Nih, 1, 2, 3. Ya. Tambah 1. Tambah itu pada cita 1. Tambah 8. Yang biru 8 nih, yang saya klik nih. Ya, 8. Maha Kusala. Tambah 8. Kiriya, Maha Kiriya. Berapa tuh jumlahin? Ya. Tambah berapa lagi? Sama rupa wacara cita yang 15. Nih. Yang 15. Semua muncul. Ya. Ya, rupa wacara yang 15 nih muncul semua. Termasuk sampai sini. Lalu tambah 4 ini. Tambah 4 ini. Tambah 8. Totalnya berapa? Pasti 62. Ya. 10 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 8 tambah 15 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Betul nggak Romo? Lihat lagi ya. Ya, oke ya, ketemu ya.
Saya ulang ya. Jadi ini 62 untuk mano winyana datu yang tinggal di alam rupa bumi. Rupa bumi 15. Nah sekarang, teman-teman, saya kembali ke whiteboard. Bagaimana mereka yang tinggalnya di alam arupa? Nah, bagaimana mereka yang tinggalnya di alam arupa? Ini di alam arupa nih. Kira-kira berapa mano winyana datunya? Ya, teman-teman sekalian, teman-teman nanti harus ngerti nih. Di alam arupa, ya teman-teman ya, di alam arupa ada berapa? Ada berapa alam teman-teman? Ada berapa teman-teman sekalian? Ada 4. Akasanan caya tanah, winyanan caya tanah, lalu akincanan caya tanah, dan newasanya nasanya ya tanah. Gitu kan? Di 4 alam arupa ini, teman-teman sekalian, ya kalau kita bicara, semua bicaranya adalah, teman-teman sekalian, ada 46 cita yang masuk dalam mano, winyana, datu. Nah, yang 46 itu yang mana, Romo? Gitu kan? Yang 46 ini kita kembali ke bab 1. Ya, teman-teman, kita kembali ke bab 1. Isinya mana aja? Loba 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muha 2. 1, 2. Ya. Lalu mano dwara wajana 1. Maha kusala cita 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu maha kirya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu arupa 12 semuanya nih. Semuanya 12. Kursus saya semuanya nyala semua nih ya. Lalu lokutara cita 7. Tidak termasuk ini. Yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Kenapa nggak ada yang ini? Karena semua seorang suci harus mendapatkan paragota-gosa. Paragota-gosa adalah suara dari orang lain. Jadi kalau kita pengen suci, kita harus mendengarkan ajaran Buddha, suara dari orang lain. Ini tidak ada. 7. 7 tambah 12 tambah 8 tambah 8 tambah 1 tambah 10. Totalnya pasti adalah 46. Gitu ya teman-teman ya, 46. Nah teman-teman sekalian, tadi saya ada sedikit kelupaan, tapi ntar saya sisipin ya. Tentang adipati saya baru ini. Nggak apa-apa ya, saya sisip. Nanti saya selipin setelah ini selesai. Nah selanjutnya teman-teman, kita balik ke materi kita. Ya, kenapa saya harus menyampaikan ini kepada teman-teman sekalian? Karena begini teman-teman nih ya, biar teman-teman tahu nih. Saya kembali ke bab 1 saja ya, biar teman-teman tahu. Saya coba untuk mudah-mudahan ini teman-teman bersabar dikit. Teman-teman sekalian, saya tanya nih, saya riset ya. Teman-teman saya tanya, ini apa namanya? Caku winyana. Apa itu caku winyana? Kesadaran mata. Kalau kita berbicara kesadaran mata, teman-teman, kalau kita bicara kesadaran mata, yang punya kesadaran mata itu bukan mata. Ya,
yang punya kesadaran mata itu bukan mata. Selain mata yang disebut caku winyana, ditambah yang namanya ditambah. Kalau ada caku winyana pasti ada apa? Kalau ada caku winyana pasti ada santirana 2 diterima. Ya, pasti ada 2 diterima. Kalau sudah diterima pasti dua panca duara muncul. Otomatis gitu, otomatis klik. Ya teman-teman ya. Kalau yang namanya caku winyana pasti timbul kesadaran mata ini disebabkan oleh sampati cana 2 ini. Kalau ini mata yang lihat yang buruk diterima sama sampati cana yang di sini. Mata melihat yang bagus, yang cantik diterimanya sama sampati cana di sini. Yang baik juga. Kalau sudah diterima pasti duara wajana, panca duara mengarahkan. Mengarahkan kemana? Mengarahkan ke mano datu yang berujung ke mano winyana datu ya gitu. Nah, karena kalimat di sini teman-teman nanti akan ketemu pada saat kita belajar. Ya, kalau saat kita belajar, saya coba teman-teman kembali ke sini ya. Bolak-balik dulu nggak pusing ya teman-teman, ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau belajar ini Patana kita harus minum Paramed dulu ya, atau Panada. Oke, biar nggak pusing. Nanti teman-teman kita lihat nih ya. Sekarang kalau namanya caku winyana, berarti pintunya pintu apa dia? Pintu pancaduara atau pintu manoduara? Pancaduara. Gitu kan? Kalau pintu pancaduara pasti ada prosesnya. Proses apa? Proses kesadaran. Kalau kita bicara proses kesadaran, berarti gerbongnya mesti berapa? 17 gerbong. Ya, harus 17 gerbong. Kalau kita gambar 17 gerbong berarti kita gambar 17 nih. Saya tidak pakai warna-warni ya. Nanti kelamaan. 3 potong. Terus 5 potong ya. 5 potong. Terus 7 potong. Simpan 2. Jelas ya teman-teman ya, proses kesadaran itu. Kalau kita belajar manodatu ya. Manodatu dihitung dari mana tadi? Ini kan kesadaran yang disebut, saya pakai, kan pernah diomongin kemarin kan sama saya ya teman-teman ya. Sorry. Ini namanya kesadaran tamu ngetok pintu. Dikenal sebagai panca duara wajana ya. Tamu ngetok pintu. Ya. Seluruh panca indera kita bergetar. Kita singkatnya adalah PW kalau nggak salah ya. Panca duara. Lalu yang bekerja adalah kesadaran mata. Karena kita sedang ngomong apa? Caku kan? Kita sedang ngomongin caku. Ini namanya caku winyana. Kesadaran mata. Setelah mata ngelihat ketemu sama si tamu, tamunya diapain? Kemarin. Diterima. Disuruh masuk diterima ya. Nah, kita baru bermain di sini. Ya, ketika diterima ini namanya sampati cana.
cita. Karena kenapa harus tahu ini teman-teman? Sampai sini ini namanya manodatuya. Paham sampai sini? Dari cakuwinyana sampai sampatitana. Dari cakuwinyana sampai ke saya giniin tafsir. Dari cakuwinyana sampai sampaticana ini jadi dikenal sebagai apa? Mano datu. Karena teman-teman harus tahu, karena ada kalimat nanti kita bicara antara pacayo dan samanantara pacayo. Kalau nggak tahu nanti susah. Saya harus kembalikan ini pelan-pelan. Lalu setelah tamunya diterima, diapain tamunya? Tamunya diapain teman-teman? Kirana. Tamunya di ya diperiksa ya, yang dikenal sebagai santirana, kesadaran memeriksa. Ini menerima, ini diperiksa. Diperiksa. Kalau sudah kesadaran memeriksa, maka ini jadi kesadaran memeriksa ini lalu diputuskan, Potapana diputuskan, ini masuk ke dalam mano winyana datu. Sekarang batasannya ya, teman-teman ya. Kalau dalam proses Citawiti tahu sekarang ya penggalan di mana ya? Penggalannya di antara santirana dan sampaticana. Kesadaran menerima dan kesadaran memeriksa. Kalau tidak hafal ini susah teman-teman. Sebelum saya masuk ke Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo, ini harus ngerti dulu. Ini kuncinya, karena ada kalimat bahasa Palinya. Jadi teman-teman sekali lagi nih, diputuskan, ini namanya Wotapana diputuskan. Kesadaran memeriksa, SC, SR, Wotapana, kesadaran memutuskan, adanya disebut mano winyana datu. Kalau gitu mano winyana datu, mata ini melihat, mata hanya tugasnya melihat. Walaupun ada kesadaran mata di sini. Kesadaran mata itu dikondisikan oleh 4 hal. Kita pernah belajar kemarin, landasan mata masih bening, adanya cahaya, lalu adanya objek dalam jangkauan, dan adanya manasikara. Baru timbul kesadaran yang namanya mano winyana. Ya, sampai situ paham ya teman-teman ya. Nanti baru jadi apa setelah diputuskan? Jadi karma. Karma ini bisa jadi kusala, jadi aku salah. Dasarnya putusannya kusala jadi kusala. Di dasarnya diputuskannya kusala jadi abiyakata. Di dasarnya aku salah jadi aku salah jadi abiyakata. Oh, itu nanti kita belajar. Ada 7. Ini kan 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa ada 7? Karena memang sairnya ada 7. Di patana ada 7 sair. Tuh, itu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa pelan-pelan ya, nggak apa-apa pelan-pelan. Ini kita sampai kapan kelar ya? Ini masih panjang ini perjalanan ya. Nah, jadi teman-teman, saya sudah buat nih sebenarnya, tapi saya kutip-kutip lah ya. Mana nih? Ini dia. Jadi 2 ya teman-teman ya. Ini ada kesadaran yang namanya anantara sama samanantara. Dia semuanya sama ya. Kenapa nggak ada jeda ya?
Nih, diibaratkan seperti ini nih, tuh, saya tulisnya gitu di kitab suci. Ibarat raja. Kalau raja meninggal, maka nggak usah diminta, nggak usah nunggu. Pasti anak pertamanya dari istri pertama pasti dia akan jadi raja. Diminta nggak? Minta persetujuan nggak? Nggak bisa. Secara otomatis, walaupun seremonial pelantikan rajanya mungkin nunggu 40 hari atau nunggu jenazah ayahnya dikremasi, kan seperti itu. Tapi seorang raja kalau meninggal dunia secara otomatis dia akan jadi pengganti raja. Itu pula lah yang menyikapi Pangeran Siddhartha. Kenapa Pangeran Siddhartha nunggu Rahula lahir? Rahula mata, Rahula bada. Satu ikatan telah berakhir, satu jeratan telah mengikat. Karena Siddhartha adalah pangeran, prince. Dia itu putra mahkota. Kalau kenapa-napa dengan ayahnya, kalau dia pergi meninggalkan istana sebelum anaknya lahir, Siddhartha tidak bertanggung jawab. Siddhartha menunggu lahirnya Rahula. Jadi kalau kenapa-napa dengan ayahnya, dia pergi meninggalkan istana, Rahula pasti jadi raja. Begitu ya. Jadi kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana bukan nggak bertanggung jawab, dia paling bertanggung jawab. Siddhartha adalah orang yang paling bertanggung jawab. Nah, kalau ibaratnya di kitab suci dikatakan ibaratnya adalah seorang raja, ketika seorang raja meninggal dunia, maka anak pertamanya akan menggantikan ayahnya tanpa antara. Kalau tanpa antara bagaimana Romo? Begini ya. Saya kembali lagi ke Citawiti. Wah, bolak-balik aja. Ya, mudah-mudahan kita sudah bisa di sana nanti ya, karena supaya nih lihat teman-teman. Ya, saya clear chat lagi ya. Jadi kan udah, oh baiklah, sini. Teman-teman sini nih, ini yang ini nih. Hapus deh. Sorry, ya. Oke, teman-teman saya ulang-ulang. Ya, proses jalannya kesadaran ada 17 kan? Gitu kan ya. Dan seterusnya. Ya, karena kita sedang bicarakan di sini nih. Karena kan kita hanya bicara di sini. Kita sedang berbicara penggalan antara Manodatu dan Manowinyana-datu. Ini adalah panca duara. Saya terus begitu ngingetin terus. Kalau sana ini caku mata jadi caku winyana. Kalau sota jadi sota winyana. Kalau ganda jadi ganda winyana. Kalau jiwa jadi jiwa winyana. Ini berubah-ubah tergantung objek. Ya, bacaan ini tergantung situasional. Objeknya apa? Ya, dia bisa sota, bisa ganha, bisa jiwa, bisa kaya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu diapain? Pasti setelah lihat pasti diterima. Sam pati cana. Diterima. Dia baru diperiksa. Santirana. Diperiksa. Teman-teman lihat. Tanpa menunggu perintah. Kalau rajanya Sampaticana, Raja Sampaticana meninggal, tanpa jeda Santirana pasti jadi raja. Ini apa namanya teman-teman? Kalimat ini tanpa jeda ini
tanpa jeda, bahasa Palinya adalah Anantara Pakayo. Pacayo. Anantara Pacayo. Paham ya teman-teman sampai situ ya? Ya, tanpa jeda. Kalau Sampati Cana sudah selesai, kalau Sampati Mano Datu sudah selesai, cak kesadaran mata sudah beres, maka akan jadi timbul namanya Mano Winyana Datu ya. Gitu. Nah, teman-teman, ini kalau kita bicara kasus namanya Anantara. Bagaimana kalau kita bahas misalnya kasusnya misalnya adalah Samanantara Pacayo. Kalau ini tanpa jeda, Samanantara Pacayo adalah ke continue atau kesegeraan. Kalau Sampati Cana rajanya mati, Sampati Cana mati, segera atau continue, langsung kesegeraan, pasti Santirana gantiin. Makanya kenapa Samantara Pacayo dan Anantara Pacayo punya persamaan, hanya beda tulisan huruf. Ya, sampai situ dipahami ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara apa tuh isinya. Udah jam 9 lewat ya. Udah gabul belum nih teman-teman? Udah gabul apa enggak? Enggak ya? Enggak, belum gabul ya? Oke, nggak apa-apa kalau belum gabul. Kalau udah gabul kasih tahu ya. Teman-teman lihat ya. Anantara Pacayo dan Winyana Pacayo, saya tulisin sudah dari ini ya. PD itu Pancadwara sampai Santiratan ya. Nah, sekarang ada bunyi Anantara Pacayo. Teman-teman lihat, Anantara Pacayo, kalimatnya di sini adalah Anantara Pacayana Pacayo. Kalau sekarang nanti ini saya ganti jadi, kalau saya ganti jadi Samanantara Pacayo, mana yang perlu diganti? Kita bicara ini dulu. Kalau ini sekarang, kan ini kan ada kalimat Anantara nih. Sorry. Kursor saya mana nih? Nih, lihat kursor saya ya. Ini kan ada Anantara Pacayo. Kalimat Anantara Pacayo jadi apa? Jadi Pacaya Sati. Kalau dia jadi Pacaya Sati, dia muncul di mana? Di sini. Anantara Pacayana Pacayo. Pacaya damanya mana? Pacaya damanya mana? Teman-teman. Pacaya damanya adalah Caku Winyana Datu Tang sampai Yuta Cak Damana. Ya. Lalu ininya mana? Mano Datu Tang sampai Yuta Kananca Damana. Kalimat Mano Datu. Ya, Mano Datu Tang sampai Yuta Kananca Damanang. Ini baru berarti adalah Pacayu Panyadamanya. Kotak yang tadi 3 itu. Pacaya Dama, Pacayu Panyadama, dan Pacaya Sati. Gitu ya, teman-teman ya. Lihat tuh, ada kalimat. Wah, saya salah nih. Ya. Saya salah benar. Sebenarnya ya, teman-teman ya, tulisannya ya. Sorry ya, saya lihat dulu ya. Pacaku Winyana Datu ya. Betul ya, teman-teman ya. Oh, saya lihat dulu. Takutnya saya salah. Terus saya diprotes lagi. Takutnya ya. Oke, itu yang pertama adalah betul ya. Yang pertama Caku Winyana Datu, betul ya. Caku Winyana Datu. Caku Winyana Datu ya, Caku Winyana Datu Tang sampai Yuta Cak Dama Mano Datu ya Tang Tam sampai Yukananca Damanang Anantara Pacayana Pacayo. Tapi kalimat ini teman-teman tidak berdiri sendiri, karena kalau kita bicara Caku Winyana, ingat loh ya, Caku Winyana nggak bisa berdiri sendiri dia. Dia diterima, lalu diputuskan.
Menerima dan memutuskannya siapa? Menerima dan Pancadwara Wajananya mengarahkan siapa yang mengarah? Si Manodatu. Paham ya? Kesadaran mata yang memutuskan adalah Manodatu. Manodatu itu adalah kesadaran menerima dan Pancadwara Wajana yang mengarahkan. Jadi dua kalimat ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Caku winyana datu tang sampai yuta damana. Tidak apa tang sampai yuta dama. Mano datu ya tang sampai yuta kanan cadamanang. Anantara pacayana pacayo. Disambung dengan mano datu tang sampai yuta cadama. Mano winyana datu ya tang sampai yukanan cadamanang. Anantara pacayana pacayo. Ya. Jadi ini kalimat ini nyambung. Setiap kalimat ini nyambungnya ke sini. Kalau ini caku, winyana, nanti kalau sota jadi apa? Sota, winyana, datuya. Ini sama nggak sama? Mano datuya. Ntar saya buatin diagramnya. Ya. Kalau ini jadi sota, jadi gimana? Sota, winyana, datu, tam sampai yuk, tanah, cak dama, mano datu tam sampai yukananca damanang anantara pacena pacayo. Dari kalimat ini dan kalimat ini teman-teman harus bisa memisahkan mana yang pacaya dama, mana yang pacayupanya dama, mana yang pacaya sati. Apa yang namanya pacaya sati. Tuh gitu tuh Romo, ya. Udah ya, kasihan lah ya. Ntar pada mulus. Besok baru saya jelasin. Ya. Nah, tapi sebelum itu, Romo udah clear ya, ini ya clear ya. Sekarang saya kembali ke Adipati. Dikit aja saya tadi kelupaan. Pas saya ngomong lupa start bab 1, saya kelupaan. Teman-teman lihat, kita kembali ke Adipati. Adipati ada berapa teman-teman? Adipati ada 4. Ya, ada 4 tadi ya, jelas sekali ya, teman-teman ada 4. Canda Adipati, Wirya Adipati, Cita Adipati, Wimangsa Adipati. Kalau yang namanya Adipati penguasa, dia bisa munculnya di mana? Di Jawana. Nih, kita belum bahas nih. Tuh. Di Jawana. Kelihatan Jawana? Adipati itu menghasilkan kama loh, Jawana. Ini Jawana ini jumlahnya ada berapa? 55. Nanti belajar di bab 3. Ya, setelah patahan ini selesai, kita akan belajar bab 3. Dur langsung ya, teman-teman saksikan bab 3. Nah, teman-teman lihat, Jawana itu ada dorongan karma. Jawana ini, teman-teman, di sini ada 55. Ini 55 yang menghasilkan karma. Di sini saya bolak-balik nih, nggak apa-apa ya. Di sini jawananya ada 7 yang warna-warni ini. Nih, yang warna-warni ini ya. Yang merah 7. Dan warna biru 7. Ini dikenal sebagai Jawana. Di proses Citawiti, Jawananya ada tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jawananya ada tuh 7. Jawana adalah impuls, dorongan karma. Tapi nanti belajar di bab 3, Jawana ada 55. Jawana ada berapa nih jumlahnya? 55. 55 itu yang warna hitam, dihitung itu. Warna hitam pasti jumlahnya 55. Sekarang saya tanya, kalau Adipati yang namanya, Adipati kan ada 4. Ada Canda, ada Wirya, ada Cita, ada Wimangsa.
Kalau adipati bekerja, pasti menghasilkan jawana kama kan? Saya tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman ini belajar nanti di Myanmar belajar, kalau adipati yang namanya Wirya atau yang namanya Canda atau yang namanya Cita, Cetasika, kalau jadi jawana dia tidak jadi 55. Ya, dia tidak jadi 55. Dia hanya jadi 52. Potong ya. Adipati di jawana akan jadi 52. Potong yang mana kamu? Potong hasitu pada cita. Ini adipati kan 55 nih. Potong 1, potong 2. Adipati tidak muncul di loba mula 2, Wicikica dan Udaca. Adipati tidak mungkin muncul di hasitu pada cita. Moha mula Romo. Sorry, moha ya, moha mula 2 dan hasitu pada cita 1. Jadi dari 55 potong 2 di sini moha. Ini kusol saya dan potong 1. Totalnya berapa jadinya? 52. Semua adipati, mau Canda adipati, Wirya adipati, dan Cita serta Wimangsa adipati munculnya hanya di 52 jawana. Itu teman-teman ya, tambahan tadi saya kelupaan. Oke, takut ada yang mau tanya, saya persilakan. Ya, sepertinya sangat penuh beban pikiran nih Romo. Ya, kalian minta sebenarnya kalau kita perhatikan yang disampaikan Romo, dibilang berat juga tidak kalau kita benar-benar memperhatikan program Korudi ya Romo ya. Tadi ada beberapa poin untuk memahami Anantara dan Samantara ya. Pertama kita harus memahami yang proses cita, proses witi ya. Tadi menarik yang Manodatu itu adalah gabungan dari Dwi Sampaticana 2 yang berada di Ayetuka Cita dan 1 Pancadwara Wajana. Jadi Manodatu kita harus ingat yaitu total dari Sampaticana 2 dan Pancadwara Wajana. Kemudian ternyata Mano Winyana Datu itu adalah Wotapananya setelah proses Sampaticana lanjut ke Santirana, kemudian timbullah keputusan Wotapana, itulah Mano Winyana Datu. Nah, untuk membedakan Anantara dengan Samantara Pacayo, tadi Romo menjelaskan bahwa kalau Anantara Pacayo itu proses dari Sampaticana berlanjut menuju ke Santirana ya. Tetapi kalau Samantara Pacayo, Sampaticana berganti ke Santirana, kurang lebih begitu Romo ya, poin-poinnya ya. Ya, sudah tanpa jeda. Tanpa jeda. Seperti raja. Ya. Kalau raja meninggal, nanti ada pengganti. Kalau raja meninggal, nanti ada anaknya yang menggantikan, itu adalah Sampaticana ya. Samantara Pacayo Romo ya. Kalau kesederaan langsung diganti secara otomatis namanya Anantara. Oh. Kalau itu berlanjut, jadi kalau misalnya raja meninggal akan dilanjutkan oleh anak pertama, itu namanya Samanantara. Ini sama. Kalau itu tanpa jeda langsung dilantik, kalau ini berkelanjutan ke anaknya. Ya, ingat raja aja Romo. Ya Pak Sabar mau tanya kali itu. Ya baik. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Payantoli Romo ya. Saya bacakan. Ya, apakah Anantara Pacayo bisa terpengaruh oleh kondisionalitas sehingga terbentuk atau menjadi terjedah dan bisa berubah keadaan? Pak Yanto di Jambi, sehat selalu ya Pak. Pak, yang namanya Anantara
yang namanya Samanantara, ini memang kondisi-kondisi, Pak. Kan dia bagian dari pacaya, Pak. Kondisi-kondisi itu namanya kondisionalitas. Dia yang mengkondisikan mata rantai ini, Pak. Dari satu mata rantai ke mata rantai yang lain ada kondisionalitas. Kondisinya mana? Kondisi termasuk anantara pacayo dan samanantara pacayo. Begitu Pak Yanto. Jadi bukannya dia dikondisikan, dia adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi 12 mata rantai, gitu loh Pak. Kan di 12 mata rantai itu kan, misalnya dari Awija ke Sangkara, kan ada kondisionalitas. Nah, kondisionalitas salah satunya adalah anantara dan samanantara. Dia yang bikin kondisi Pak terhadap patana 12 atau pada bukan patana, terhadap nidana 12. Maaf ya. Nidana 12. Begitu Pak Yanto, ya. Dianya adalah sebagai kondisi. Anantara pacayo dan samanantara pacayo adalah kondisi dia. Ya, begitu Pak. Silakan Ya, ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan Pak Yantoli. Menjawab pertanyaan Pak Effendi Sumarjono, link YouTube-nya akan kami upload ya, Romo ya, setelah kelas ini selesai. Mohon maaf yang 423 belum kami upload, tapi setelah selesai Zoom kelas malam ini akan kita upload. Yang hari Jumat yang 423 dan yang hari ini 424 akan kami upload ke link YouTube. Jadi kalian yang bisa melihat kembali, memutar kembali, sekalian belajar. Baik, demikian. Ya, ya. Jadi terus terang nih, Bapak Romo, Ramani dan teman-teman sekalian, tim kita semua IT kita ini sebagian terpapar. Di Wihara Sasana juga banyak yang kena, ya. Jadi kenapa ini kita masih bisa siaran juga udah karena baik ya. Ada sebagian kemarin Pak si Aldi ya, itu walaupun terpapar beliau masih menyempatkan diri untuk bikin link Zoom ini. Jadi terus terang mohon doanya Bapak Ibu sekalian, Romo Ramani, banyak sekali tim IT kita yang terpapar dan sekarang sedang kondisi pemulihan ya, terutama Korudi dan Cilinda sudah mulai membaik ya. Yang lain-lain sedang dalam proses penyembuhan. Ya, kita berdoa bersama memancarkan meta, semoga mereka semua segera sembuh. Itu aja sih. Oke, kenapa kita terteter masalah Zoom-nya. Gitu ya Pak Jo. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup ya, Rama ya. Ya, oke. Baik. Oke, saya tutup dulu ya, Romo Ramani. Semoga dengan kita belajar terus, mau belajar variati Dhamma, kita secara otomatis berbuat baik untuk mengondisikan Dhamma untuk tetap lestari. Kalau Dhamma tetap lestari, mudah-mudahan banyak orang yang memiliki pandangan benar, dan pandangan benar akan menghantarkan kita menuju pembebasan. Semoga dengan kita belajar variati Dhamma ini, belajar Abhidhamma ini, Dhamma tetap lestari. Jika Bapak Ibu sedang kesulitan, mengalami bencana, malapetaka dan penyakit, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, semua tanda-tanda jelek, semua mimpi-mimpi buruk, dan semua hal yang tidak menyenangkan, penyakit, malapetaka, bahaya, bencana, lenyap adanya. Yanduninitang awa manggalancak, yo camana posakuna sasado, papa gaho dusutinang akatang, Buddha nubawena, Hamma nubawena, Sangha nubawena, Vinasametu. Sadu. Terima kasih semuanya, Romo Pak Piandi, Romo Piandi, Romo Yanto, Ibu Pak Sabar, Pak Effendi, Ibu Romo. Sehat selalu ya, Romo. Ya, baik. Romo. Rama, Mudana, Romo. Kita, teman-teman semua, sehat selalu ya. Ya, seperti biasa, mari kita lakukan patidana, pelimpahan jasa. Mari semua kita bersikap anjali.
Mari kita konsentrasi, kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Hendak mayang pati danang karo mase punya sidani katasa yana nyani kata nime sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo ditami capya ditawa anye maca tawerino satta titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te saya ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu desa sijatang subha sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas malam ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Baik, kita mulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari bersama kita mengucapkan anumodana pada Romo. Silakan. Ya, makasih. Anumodana Romo, terima kasih. Yakin. Selamat Yono, Pak Effendi. Terima kasih, saya ya. Ya, kita akan berjumpa kembali kalian Mita hari Senin, tetap dengan pembahasan bab 8, part 25. Selamat malam, jaga kesehatan, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.